Amin. Semoga golongan yang satu. Saya aminin kok jadi ketawa. Emang ada apa dengan amin? Apa saya perlu bilang qabul gitu? Kan memang harusnya dijawabnya amin ya Pak ya? Enggak gara-gara ada paslon namanya amin. Tapi bener ya, ternyata bener Pak. Saya lihat di YouTube itu ada seorang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya mantep pagi ini. Menunya apa ini? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat hari ini ya? Insyaallah semoga Allah selalu menaungi kita dengan rahmatnya, maghfirahnya, dan memberikan kita kesehatan, rizki, harta yang banyak, halal, thayyib, dan berkah. Amin ya Allah. Amin. Yang bapak-bapak semoga dimudahkan dapat izin kalau mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan Pak, dapat izinnya. Jangan yang lain ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari, setiap saat, sebagaimana juga insya Allah rasanya saya sering juga menyampaikan bahwa hidayah Allah itu hadir terus. Setiap hari, setiap saat ngasih tahu terus. Setiap detik ada terus. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Itu setiap dari mulai malam, sejak malam, pagi, malam lagi, Allah selalu hadirkan petunjuk buat kita. Cuma kata Allah, hanya orang yang menggunakan akal sehatnya saja yang mampu melihat petunjuk itu, yang mampu melihat ayat-ayat Allah itu. Nah, kebanyakan kita tuh otaknya untuk urusan begitu masih orisinil, ya nggak kepake. Sebahagian kita, tapi sebagian lain terutama jemaah di sini insya Allah selalu menggunakan akal sehatnya sehingga bisa mendapatkan petunjuk. Bahkan ada orang berantem di depan mata kita saja, itu petunjuk Allah. Nah, apa petunjuknya buat kita? Apa manfaatnya? Nah, itu bisa ditangkap oleh kita ketika kita menggunakan akal sehat kita. Ada orang, saya sering kali ngasih ilustrasi kalau kita ketemu orang lagi susah di jalan, itu Masya Allah itu petunjuk. Ada tiba-tiba misalnya masjid ngasih pengumuman saldo masjid kurang, minus. Wah, itu bukan sembarangan informasi, itu petunjuk Allah itu. Allah memberi kita kesempatan untuk berbuat baik. Ada orang kesusahan, entah lewat, entah itu minta tolong sama kita. Itu bukan cuma sekedar kejadian tanpa makna. Semua yang hadir dari atau dalam hidup kita itu punya makna. Allah pengen membaca kita makna apa yang ada di dalamnya itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, adanya langit, adanya bumi, itu semua petunjuk. Waktu kita ngelihat ke atas,
lalu awan hitam, apa yang terpikir sama kita? Ya, hujannya bener Pak. Cuman kadang-kadang komentarnya, ya mau hujan. Dia nggak menangkap itu sebagai sebuah rahmat Allah. Ya. Makanya begitu hujan kan kita diminta untuk berdoa ya. Allahumma soiban nafi'an sampai 3 kali. Di rumah saya itu, walau alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Cuman saya menebak saja sebagai manusia ya. Beberapa lama selalu tuh ada bagian yang bocor karena ada bangunan dari tetangga itu yang tukangnya tuh nggak benar, jadi membuat sampah-sampah itu numpuk di tempat saya. Nah itu sering kali bocor, kalau bocor itu banjir ke luar. Suatu saat saya bilang sama istri, Mi ini kalau ngebetulin ini harus ngebongkar punya tetangga. Rasanya sampai sekarang belum mungkin kita untuk banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya udah kita doa aja yuk. Setiap kali hujan dengan niat kita nggak mendapatkan keburukan dari hujan itu, maka doa Allahumma shayban nafi'an itu diniatkan untuk ya Allah. Sambil kita terjemahkan kenceng-kenceng ngomongnya, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kami. Ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jauhkanlah keburukan dari hujan ini. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Saya cuma nebak. Sudah berapa tahun ya? Nggak ada sampah di situ. Wallahu a'lam. Dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kebanjiran lagi. Nggak pernah masuk itu air itu. Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita berpikir ibu bapak bahwa setiap detik itu ada keajaiban, maka kita akan mendapatkan keajaiban. Tetapi kalau kita nggak percaya ada keajaiban, maka keajaiban itu akan menjauh dari kita. Maka yakinin Allah memberikan petunjuk itu luar biasa. Dari adanya makhluk, pohon saja, kita ngelihat di depan kita ada binatang saja, itu sebenarnya sebuah petunjuk. Nah, misalnya tayangan ini nih, apa Ibu? Ini pernah nggak ngelihat secara langsung ya? Susah kalau secara langsung kali ya. Alhamdulillah ada yang milemin nih. Ini Masya Allah ya Karim, gimana bisa makhluk yang satu dia ngerayap sih sehari-harinya, tiba-tiba bisa berdiri tegak begitu, gimana ceritanya? Lalu kedua, kok bisa ya dari ulet kok tiba-tiba bisa menjadi kupu-kupu? Kita dapat tuh pelajarannya di SMP, kita tahu ilmunya tapi belum sadar sehingga belum menangkap itu sebagai sebuah tanda kekuasaan Allah. Ini dahsyat sekali, kok bisa ini ya? Kalau bukan sesuatu yang sangat berkuasa, sangat mampu, nggak mungkin terjadi begini. Bapak dulu, ini sekarang nih ya, yang usianya udah 60, 70, coba lihat foto masa muda itu. Lalu bandingkan dengan ibu bercermin gitu. Kalau Pak Anung sih jangan melakukan itu Pak, karena nggak ada bedanya Pak dulu sama sekarang. Masih begitu-begitu aja. Kok loyo katanya, enggak, lebih lagi. Itu saja harus membuat kita subhanallah, dulu gagah, perkasa, hidungnya mancung, kok sekarang juga mancung tapi kok jadi ke dalam. Bismillah. Ada 3 golongan dalam melihat setiap petunjuk yang Allah berikan. Ini golongan pertama, ini golongan yang gampang sekali menerima hidayah. Lagi sedih, kemudian ada nasihat, jangan terlalu dibuat sedih, ini semua ujian. Allah itu memberi kita ujian supaya kita kuat, dapat. Lalu ada, saya cerita nih Pak, mudah-mudahan baik ini ya. Kemarin subuh
tadi Jumat kan kemarin itu saya khotib di Al-Ukhuwah. Subuhnya saya dapat telepon. Saya tahu yang nelpon beliau senior saya dulu di organisasi waktu saya muda. Tiba-tiba ini bertahun-tahun gak pernah nelpon. Jarang komunikasi. Tiba-tiba dia nelpon, Assalamualaikum. Dan biasanya kalau ketemu karena dia senior saya, manggil saya itu sup gitu. Tapi tumben nih. Subuh kemarin saya dipanggil, Ustadz gimana kabar? Masya Allah. Saya kaget. Ini saya harus curiga apa harus husnuzon ini tiba-tiba nih kaget gitu ya. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah bang, gimana sehat? Ya Alhamdulillah. Dapat kabar katanya besok nanti khotib di Al-Ukhuwah ya. Oh Masya Allah, abang tahu? Iya ada kabar nih. Nah Al-Ukhuwah ini adalah masjid yang ramai sekali. Kalau pengajian, kalau Jumatan itu sampai melimpah keluar tuh ke lapangan. Dan dikenal sebagai masjid yang moderat lah gitu ya. Ustadznya ya sama dengan masjid inilah, manggil dari berbagai daerah. Dia bilang, nomor rekening gimana? Setelah ngomong-ngomong, nomor rekening jangan lupa ya dikirim ke saya. Nomor rekening ada apa bang? Ya lumayan lah. Buat awal tahun katanya. Waduh ini ya Allah saya istighfar terus jadi susah untuk menghindari curiga. Ini ngapain tiba-tiba nanyain nomor rekening ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Dalam hati. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya pancing gitu. Jadi apa yang saya bisa lakukan bang? Nanti khotib kalau bisa khutbah-khutbah berikutnya juga tolonglah disinggung-singgung hal-hal yang baik tentang seseorang calon gitu ya. Apa aja nggak usah transparan tapi disinggung lah gitu. Saya nggak bilang insya Allah, nggak berani bilang insya Allah. Karena saya juga bingung kebaikan apa ya kira-kira yang saya sampaikan. Jangan lupa ya setelah akhir dari obrolan jangan lupa nomor rekening. Sampai sekarang nggak saya kirim-kirim. Istri saya ngedengar terus ngeledek saya tuh waktu habis ditutup telepon. Lunas nih utang. Ya. Sampai sekarang belum dikirim-kirim alhamdulillah. Istri saya ngancam, nah awas ya jangan dikirim-kirim. Insya Allah enggak. Nah ikhwan fillah rahimakumullah. Apa ini anugerah apa kalau kita dapat uang nih ya Pak ya. Dapat rezeki, dapat apa saja, dapat mantu kah, dapat anugerah apa musibah. Dan ini adalah kemampuan kita, banyak digantungkan pada kemampuan kita untuk melihat dengan akal sehat kita. Tidak semua yang menyenangkan itu anugerah, Pak. Dan tidak semua yang menyedihkan itu musibah. Ada kalanya musibah itu datang dalam bentuk hal yang menyenangkan. Seperti misalnya kalau saya ngirim nomor rekening nih. Lalu dengan tujuan, saya pikir sekarang serangan pajar enggak lagi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu ya. Ternyata dari rekening ke rekening sekarang. Apakah itu anugerah? Wallahu a'lam, tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah anugerah. Wallahu a'lam. Nah, inilah yang diperlukan oleh kita untuk menggunakan akal sehat kita. Nah, orang-orang golongan pertama ini takut kalau diberikan peringatan dan bahagia kalau diberikan petunjuk. Sami'na wa ata'na adalah kalimat utama yang disampaikan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasul. Sesungguhnya nih orang-orang atau ciri dari orang beriman itu kalau datang petunjuk dari Allah dan Rasulnya ngajak kepada satu amalan tertentu, maka kalimat utama yang
diucapkan adalah sami'na wa ata'na liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, problemnya kita kalau dapat perintah selalu sami'na wa ata'na apa enggak? Nah, ini tergantung pada akal sehat kita. Golongan yang kedua langsung. Nah, golongan pertama tadi itu golongan minoritas, Pak. Minim orang yang, oh ya tadi ada gambar-gambar ya. Di golongan pertama itu ada setidak-tidaknya 3 orang lah. Yang Allah tampilkan banyak sekali. Yang Allah tampilkan di muka bumi ini berdasarkan sunnah Rasulullah. Berdasarkan sirah Nabawi. Seperti misalnya Khadijah binti Khuwailid. Ini perempuan yang apa saja yang diucapkan Rasulullah, apa saja yang diperbuat Rasulullah langsung sami'na wa ata'na. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya itu Abdullah bin Utsman. Diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Itu gelar Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama aslinya. Itu karena dia selalu benarin semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, pokoknya langsung dia benarkan. Hatta kalau dia menyebut bahwa di balik gunung itu ada musuh, di balik gunung itu ada emas, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, mereka pantas masuk surga tanpa hisab. Nah, pertanyaannya adalah, nih kita nih kan pengen ya mati husnul khotimah, lalu dikubur nggak dapat siksa, nanti begitu di akhirat nggak ada, langsung masuk surga tanpa hisab. Pengennya kan begitu. Tapi setiap kali ayat Allah datang, nggak selalu kita sami'na wa ata'na. Lalu jalannya dari mana itu husnul khotimah? Kepegang. Astagfirullah, karena nyebut-nyebut nama Pak Anung kayaknya nih. Maafin ya Pak Anung, diikhlasin dong. Sampai begini. Alhamdulillah. Maaf. Alhamdulillah. Nah, golongan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini golongan mayoritas. Golongan orang yang susah nerima hidayah, dikasih tahu, Masya Allah, ada aja alasannya. Wa qalu inna tabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Ini jawaban orang-orang biasanya kalau jangan korupsi misalnya. Jangan menghina orang. Jangan, ada aja. Alasannya ada selalu, pembenaran terhadap perbuatannya selalu ada. Wa qalu, mereka berkata, inna tabi'al huda, kalau saya ngikutin ente nanti saya kehilangan penghasilan saya dong. Hati-hati ente, itu minuman keras itu. Kalau saya ngikutin ente berkurang. Hati-hati, jangan deketin orang-orang yang ngajak ente. Nanti kalau saya nggak ikut hilang. Nah, inilah yang paling sering diucapkan. Al-Quran tuh Masya Allah ya, tahu betul apa yang kita lakukan. Nih misalnya juga nih, Allah itu sudah ngasih tahu milih pemimpin itu yang kayak apa. Ini mah nggak apa-apa kali, ini kan saya kan udah terlanjur jatuh cinta sama dia, misalnya begitu. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini bisa jadi tanda bahwa kita susah nerima hidayah dari Allah. Udah dikasih tahu, bahkan Allah sudah bermurah hati. Nggak cuma seorang, 2 orang, sampai ada ustadznya yang ngomong, sampai setiap khotib dia nggak dengar itu lagi. Seolah dia nggak menangkap, seolah-olah itu adalah pesan khusus buat dia. Dia abaikan semua itu. Saya punya cerita, ini terakhir dia umroh
bulan ini dia umroh. Hajinya nggak kehitung, umrohnya nggak kehitung berapa kali ya. Saya sering sekali dapat status dia. Dan pada 2019 dulu, wah kalimatnya itu ayat-ayat melulu lah gitu ya. Tapi tiba-tiba sekarang dia mencaci maki sebahagian dari golongan. Lalu ketika diingetin, hati-hati nih fitnah. Fitnah lebih kejam loh dari fitnah, saya bilang begitu. Tapi jawabannya itu, Masya Allah. Subhanallah barangkali kalimat yang tepat. Susah sekali dikasih tahu. Begitu dia menayangkan hoax, gitu, sesuatu yang sangat mudah diterima, dilihat, ditangkap bahwa ini hoax, ini nggak mungkin kejadian kayak begini. Wah ini nggak begini, ini kejadian sesungguhnya, hoax ini. Oh enggak, segala macam. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, hati-hati. Kita termasuk orang yang susah sekali nerima hidayah. Nah orang kayak begini gampang sekali masuk ke golongan ketiga nanti. Tapi sebelum masuk itu, kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menolak, yang mengabaikan sunnahku, falaysa minni, mereka bukan golonganku. Nah sunnah Rasulullah itu kan pemimpin. Dan Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah pingin kita ngerti bagaimana cara menjalani hidup. Allah turunin Al-Quran. Allah ngerti betul bahwa kita belum tentu bisa paham bagaimana cara menjalankan Al-Quran. Maka diturunkanlah Rasulullah untuk kita melihat, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah adalah khuluqul Quran. Inilah contoh Quran yang hidup tuh kayak begini. Karena memang Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Nah kalau kita mau hidup di muka bumi ini lalu nggak mencontoh Rasulullah, ini mau nyontoh siapa? Rasulullah itu al-amin, orang yang omongannya bisa dipercaya. Maka ayo jadilah orang yang omongannya bisa dipercaya, jangan ngebohong gitu. Dan juga cari pemimpin yang al-amin juga. Masa iya kita mau cari pemimpin yang sudah ketahuan sering bohong, udah ketahuan ini bohong-bohong masih saja. Nah itulah orang yang susah sekali menerima hidayah itu. Hidayah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan seperti cerita orang dapat wangsit. Oh saya dapat penglihatan nih, Pak Anung mau berangkat haji bulan Januari ini. Gimana ceritanya Pak Anung ya bulan Januari ini berangkat haji? Bukan seperti itu hidayah. Hidayah itu ada. Ada dua cara kita mendapatkan hidayah. Yang pertama dicari dengan akal sehat, kita. Yang kedua, memang Allah mengilhamkan. Tetapi orang yang diilhamkan hidayah itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Rasulullah itu pendidik. Pemimpin itu pasti pendidik. Pemimpin itu adalah pasti orang yang dicontoh. Kita ini pemimpin keluarga Bapak Ibu. Pasti adalah orang yang dicontoh oleh anggota keluarga kita. Maka perhatikan perbuatan kita. Dan milih pemimpin juga harus orang yang ngedidik. Bukan justru orang yang merusak akhlak kita. Lalu pemimpin adalah orang yang rendah hati. Jadilah kita ini orang rendah hati. Rasulullah itu adalah orang yang kalau dirinya yang disinggung, dirinya yang dikritik, dirinya yang dihina, nggak pernah marah. Tapi kalau agama yang dihina, maka dia marah. In tansurullah yansurkum, maka itu berlaku. Tolonglah agamamu, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Nah, milih pemimpin juga begitu. Jangan yang gampang marah, gampang tersinggung. Lah kalau kita masih memilih pemimpin yang gampang marah, gampang tersinggung, kita nggak nganggap Rasulullah. Kita masih menganggap, kita masih berpikir bahwa bisa disayang oleh Allah, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah tanpa mau ngikutin Rasul. Lalu di mana kita bisa berharap husnul khotimahnya kalau Rasul nggak diikutin?
Pilih yang mana dari 3 itu, dari 10, dari 11 pemimpin kita, dari berapapun, pilih orang yang nggak mudah marah ketika dirinya disinggung. Berarti lebih dekat. Tidak sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Oh, dia juga punya kesalahan, pasti. Rasulullah saja punya kesalahan, sampai-sampai ditegur oleh Allah. Cuma bedanya Rasulullah itu kalau punya salah, maksum, langsung ditegur, diperbaiki oleh Allah. Nah kalau kita, Allah menurunkan teman-teman kita untuk tegur kita, menggantikan posisi Allah, negur Rasulullah. Tapi seringkali kita membalelo. Kalau kita ini membalelo, udah ditegur, Allah udah menurunkan teguran kepada kita. Hati-hati, jangan begini, jangan begitu. Kitanya yang membalelo. Allah istimewa banget ya. Ada orang ngehina kita misalnya. Ente hidup golongan pegawai negeri 2A. Ini bisa rumah tingkat begini, gimana ceritanya nanti? Jangan-jangan dia, langsung tersinggung, langsung marah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa tayangan nanti yang ingin saya sampaikan. Betapa Allah itu dalam memberikan petunjuk itu Masya Allah. Lalu yang keempat nih, nggak minta jabatan, nggak nyari-nyari jabatan, nggak nafsu jabatan. Rasulullah mengatakan begini, Inna wallah, sesungguhnya demi Allah kata Rasulullah, lanuwalli hadza al-amali ahada sa'alah. Aku ini enggak akan pernah memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Atau ahadan haras, atau yang bernafsu, yang berambisi terhadap jabatan itu. Nah kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka jangan jadikan diri kita orang yang pertama meminta-minta jabatan. Ini para ulama, sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini mengkhususkan kepada jabatan publik, karena yang datang kepada Rasulullah 3 orang datang, 2 orang minta jabatan, itu jabatan publik, jabatan pemerintahan. Maksudnya jabatan publik itu jabatan pemerintahan. Jadi kalau bapak ibu ngelamar pekerjaan, ngelamar jadi direktur, ngelamar jadi manajer, itu tidak termasuk meminta-minta jabatan, karena itu bentuknya profesional dan bapak ibu akan dites berdasarkan kemampuan. Direktur pemasaran, tentu bapak ibu akan diminta pengalaman memimpin satu lembaga atau yang berhubungan dengan pemasaran. Nah ini lebih, ulama menganggap, berpendapat ini lebih ke pejabat publik. Atau bernafsu kata Rasulullah, ini nggak akan dikasih. Mari kita menjadi orang yang nggak nafsu sama jabatan. Wah, dengan bernafsu, ambisi itu maksudnya begini Pak, berbagai macam cara, disogok sana, sogok sini supaya kita bisa masuk ke situ, minta sana, mintanya dengan imbalan segala macam. Pokoknya nggak peduli mau benar mau salah, mau ngerugiin orang, mau nyikat orang, yang penting saya dapat jabatan itu. Nah itu yang disebut, yang dimaksud dengan berambisi. Nah orang kaya begini kata Rasulullah jangan. Dan Rasulullah mengingatkan kan tadi, man rogibaan sunnati falaysa minni, kalau nggak ngikutin sunnahku bukan dari golonganku. Rasulullah tidak suka terhadap orang yang meminta-minta jabatan atau orang yang bernafsu. Maksudnya yaitu minta jabatan itu dalam makna bernafsu, berambisi terhadap itu sehingga bisa melakukan apa saja. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kitanya berusaha untuk nggak jadi orang gitu, milih pemimpin juga harus orang yang nggak kelihatan bernafsu. Ini kalau orang bernafsu sampai melakukan ini, melakukan itu, ngasih uang gitu ya, sampai-sampai merasa perlu ngasih uang ke orang lain supaya memperbagus-baguskan namanya, berarti kan dia merasa jelek ya, sampai harus dibagus. Bayar orang untuk membagus-baguskan namanya, berarti dia merasa jelek. Dilakukan berbagai macam cara supaya dia masuk jabatan itu. Saya tidak ingin menyebut siapa-siapa karena ini berlaku secara umum kepada siapa saja.
Ini sunnah Rasulullah. Temukan ini, kalau tidak percaya, nggak yakin bahwa Rasulullah pernah melakukan ini, temukan, cari. Ahasiban nasu ayasraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, apakah kamu akan dibiarkan mengatakan, saya beriman, sebelum kamu diuji? Nah, ini ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, orang Al-Amin bisa dipercaya. Jadilah kita orang Al-Amin. Jadilah pendidik. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang gak minta-minta jabatan. Dan ini juga berlaku ketika kita milih pemimpin kita. Entah itu wali kota, gubernur, apalagi presiden. Termasuk juga para wakil-wakil kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau Bapak Ibu didatengin orang ngasih ini, ngasih itu, hati-hati. Saya sedih sekali. Hari Kamis kemarin Allah tayangkan di wajah saya, di mata saya, seorang ustadz terkenal, panggilannya juga sampai Gus gitu ya. Sampai mengatakan bahwa ada dia menyebut sebuah partai yang dia bilang nggak mungkin bersatu dengan NU. Saya bilang kenapa harus nggak mungkin katanya, nggak mungkin bisa. Memangnya saya sampai speechless, kok bisa gitu. Di saat bangsa ini membutuhkan orang-orang untuk mengajak kita bersatu, loh kok ini malah dipisah-pisahin? Apa maksudnya? Tapi ini juga petunjuk sebenarnya buat kita, para jemaah. Loh ini ada ustadz yang menghancur leburkan persatuan, merusak persatuan. Kok ada orang ustadz kayak begini? Nah ikhwan fillah rahimakumullah, itu sebuah petunjuk buat kita. Tapi kalau orang semacam ini dikasih panggung, kan akhirnya upaya untuk memecah belah umat terus-terusan semakin besar. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, itu semua adalah petunjuk buat kita. Misalnya juga perintah untuk ukhuwah misalnya. Bersatu. Ini seringkali diabaikan oleh kita. Ini beberapa kali kita bahas, saya lewatin ini. Tayangannya. Lihat. Kok enggak kelihatan? Coba kita dari ulang, Pak. Emang bismillah, ini tergantung amal ibadah Pak Ruslandi. Alhamdulillah. Ada sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan langsung terjadi penolakan. Dan orang yang berbeda atau sesuatu yang berbeda dengan kita itu dianggapnya selalu jelek. Dan dianggapnya gak pantas bersatu dengan burung-burung ini. Menjauhlah hanya gara-gara merasa berbeda. Beda organisasi, beda kunut, beda Al-Fatihahnya, basmalahnya itu zohir apa sir misalnya. Lalu orang ini justru punya niat baik untuk bersama, tapi karena kita selalu menolak dan justru punya niat jelek terhadap orang yang berbeda itu, maka tanpa kita sadari kita sedang mencelakakan diri sendiri. Akhirnya siapa yang celaka? Kita. Ini memang animasi, tetapi beginilah kurang lebih gambaran kehidupan. Itulah gambaran kehidupan. Ketika kita sebenarnya berbuat buruk pada orang, sesungguhnya kita sedang berbuat buruk pada diri sendiri.
In ahsantum li anfusikum. Wala in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik pada dirimu, maka sesungguhnya, kalau engkau berbuat baik pada orang lain, maka sesungguhnya engkau berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan kalau engkau berbuat buruk pada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang berbuat buruk pada diri kita sendiri. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Kebaikan itu balasannya pasti kebaikan. Tadi Imam membaca wattaqu fitnatal la tusibannal ladzi dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Maksudnya apa? Kalau kita dikelilingin orang-orang zalim, lalu kita diam saja dengan kezoliman mereka, bahkan ngedukung mereka, maka walaupun kita tidak berbuat zolim, maka kita akan kebagian dampak buruk dari perbuatan zolim mereka. Jadi, kalau ada pemimpin buruk, lalu kita diemin saja, atau bahkan kalau ketemu kan kadang-kadang kita suka jual muka ya. Saya tuh kadang-kadang suka heran juga. Di belakang cerita kejelekan orang ini. Wah ini bahaya. Tapi begitu depan, ketua apa kabar? Wah ketua pantas jadi pimpinan. Wah kita doakan ketua nih. Oh semua orang baik ini. Tapi di belakang, itu bahaya. Kenapa? Ada yang begitu? Kalau di depan tuh dia, wih apa kabar ketua? Wih dahsyat, apa kabar? Sukses ketua. Gak ada orang yang lebih pantas dari ketua untuk jabatan ini. Kita sedang membesar-besarkan hati orang yang seharusnya kita kecilkan misalnya. Dia akhirnya semakin percaya diri, ambil kekuasaan itu dan dampaknya akhirnya ke kita. Ini kayak perintah husnuzon misalnya yang disampaikan oleh Allah. Kita ini sering abai. Ini masih golongan kedua. Nih, tayangan ini misalnya Bapak Ibu. Maaf ada musiknya. Ini saya lupa matikan. Sebentar. Saya matikan dulu musiknya. Lupa saya. Saya kecilin dah ya. Masih kencang. Matikan baik-baik. Kita kadang di jalan, di mana-mana dalam kehidupan itu suka ada yang ngejahatin ya. Jangan anggap keburukan yang datang pada kita itu pasti adalah keburukan. Ada kalanya malaikat melindungi kita itu terpaksa dengan cara yang kita menganggapnya itu sebagai sebuah keburukan. Padahal itu pertolongan. Saya pernah cerita juga kan kejadian yang saya alami waktu saya main HP di Senen, tiba-tiba ada yang nyambit kepala saya sampai berdarah. Kalau nggak disakitin saya nggak berhenti. Karena disakitin saya berhenti. Ya dengan berhenti itulah saya selamat dari kereta yang lewat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ayo, kenapa kok dihadirkan orang buruk? Jangan husnuzon, jangan suuzon sama Allah. Ini ujian buat kita, dihadirkan orang buruk supaya kita bisa membandingkan, jangan milih. Dan ini menjelang Pilpres ini dihadirkan 3 orang, lalu dihadirkan juga di antara 3 orang itu cerita-cerita, ada cerita yang buruk, ada cerita yang baik. Membuat kita harus menggunakan akal sehat kita. Mana cerita yang mendekati kebaikan, mana cerita yang mendekati keburukan. Mana orang yang mendekati kebaikan, mana orang yang lebih dekat pada keburukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita diminta untuk menggunakan akal sehat. Disebut akal sehat itu bukan cuma ini, Pak, tapi juga ini. Hati kita. Nah,
hati kita nggak akan bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak mendekatinya. Nah, untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai jadi golongan kedua ini. Karena golongan kedua ini sangat dekat dengan golongan ketiga. Orang yang sampai matinya nggak mau nerima, ngambil hidayah. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Jadi Allah memperlihatkan perbuatan buruknya itu seolah-olah perbuatan baik. Nah, hati-hati kalau kita sudah melakukan satu perbuatan yang sesungguhnya itu perbuatan buruk, tapi kita menemukan bahwa perbuatan itu terkesan baik buat kita. Nggak apa-apa kok. Kayaknya ini baik, ini punya manfaat. Tapi ada hati kecil kita yang menjerit, kita abaikan. Hati-hati, karena setan itu salah satu kerjanya, tugasnya adalah memperlihatkan seolah-olah perbuatan buruk kita adalah perbuatan baik. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dan setan pun memperlihatkan kebaikan dari setiap keburukan yang kita lakukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pertanyaannya adalah kita ini golongan yang mana? Itu. Amin. Semoga golongan yang satu. Saya aminin kok jadi ketawa. Emang ada apa dengan amin? Apa saya perlu bilang kobul gitu? Kan memang harusnya dijawabnya amin ya Pak ya? Enggak gara-gara ada paslon namanya amin. Tapi benar ya, ternyata benar Pak. Saya lihat di YouTube itu ada seorang panitia lagi berdoa nih. Ada kiai berdoa, lalu panitia di belakang duduk di sini, kan jemaah mengatakan amin, amin. Ini panitianya teriak sambil kobul, kobul. Sambil melototin ininya jemaahnya, kobul, 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 kobul. Amin, kobul, kobul. Astagfirullah, sampai segitunya ya. Kenapa sampai itu ingin mengganti ucapan yang sudah lazim gitu, hanya karena, nah ini sebenarnya menjadi hidayah buat kita, petunjuk. Kita ambil apa enggak? Apa iya kita harus seperti itu? Membela seseorang harus mengabaikan kebaikan yang sudah panjang ratusan tahun itu dilakukan oleh umat Islam, lalu berubah menjadi kobul hanya gara-gara ini tahun 2024 ini hanya beberapa bulan saja tiba-tiba kata amin jadi berubah jadi kobul. Kalau memang Allah meridhoi, mengizinkan dan meridhoi, insya Allah tanpa nggak harus mengganti apapun, insya Allah bisa menang. Tapi dengan cara yang baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, karamallahu wajhah, bahwa segala sesuatu yang baik bisa kalah dengan yang buruk kalau tidak diorganisir dengan baik. Dan sesuatu yang buruk bisa menang kalau diorganisir dengan baik. Nah, ikhwan fillah, kemenangan dan kekalahan kadangkala tidak terhubung langsung dengan baik dan buruk. Nah, untuk itulah kita harus membaca dengan akal sehat kita. Nah, semoga kita semua insya Allah masuk pada golongan pertama. Amin ya robbal alamin. Amin, bukan amin, amin gitu. Kalau amin aman, kalau amin kabulkanlah gitu. Dan semoga Allah menghindarkan kita dari golongan kedua. Ini golongan yang Al-Quran menyebutnya orang muslim tapi memiliki sifat kekafiran. Di dalam Al-Baqarah ayat ke-6 Allah menyebutkan innalladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu ciri-cirinya adalah dikasih tahu, enggak dikasih tahu sama aja, enggak berubah-berubah. Nah, jangan sampai kita orang muslim, orang beriman, mukmin, tetapi punya sikap kayak orang kafir. Dikasih tahu, nggak dikasih tahu, sama aja, nggak berubah-berubah. Kenapa bisa nggak berubah-berubah? Karena Allah menjelaskan juga khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Jangan sampai. Ini Abu Jahal ini orang yang
menyebut, membaca, mendengar, mungkin membaca tidak, tapi mendengar turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia mau bermain-main, dan kalau Al-Quran itu juga tidak benar, maka dia akan pura-pura beriman untuk membantah ayat ini. Untuk membantah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi kenapa tidak dia pura-pura masuk Islam? Karena Allah yang sudah menutup. Jangan sampai Allah yang berperan menutup. Kalau kita yang menutup hati, kita masih bisa taubat. Tapi kalau Allah yang menutup, maka sudah tidak ada lagi pintu taubat. Nah, Allah menutup hati kita ketika kita sudah terbiasa menutup hati kita. Nah, jangan sampai kebiasaan kita menutup hati dari kebenaran membuat Allah menutup hati kita. Nah, segeralah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ayo bersegera pada ampunan Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, nauzubillah, insyaallah kita tidak termasuk golongan yang ketiga, yaitu sampai mati dalam keadaan tidak mau menerima hidayah. Ikhwan fillah, tapi golongan kedua ini sangat berpotensi. Hati-hati kalau kita nggak mau nerima hidayah, tetapi kita masih sholat, haji, zakat, lalu mati dalam keadaan tidak mau menerima kebenaran yang Allah turunkan misalnya. Maka kita mati Islam, tetapi dalam keadaan kufur. Nah, itulah hadis-hadis, berlaku hadis-hadis buat kita, yaitu tentang di akhirat dimasukkan dulu ke dalam neraka. Orang Islam, orang beriman ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang cuman 1 jam, ada yang cuman 1 hari, ada yang cuman 1 pekan, ada yang 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Tapi ingat, 1 hari di sana itu 1000 tahun lamanya di sini. Lamanya itu sama dengan 1000 tahun. Jadi panjang sekali. Jangan berharap bahkan sekedar 1 jam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang bisa menyelamatkan kita adalah intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, agar kita diteguhkan kedudukannya di sisi Allah. Maka ayo tolong agama Allah, jadikan diri kita orang yang ngikutin Nabi, dan ayo dalam memilih pemimpin juga sesuai, yaitu mengikuti cara Nabi. Nah, ini adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala buat saya, buat kita semua. Ayo kita ambil, jangan sampai kita masuk golongan kedua, apalagi sampai golongan ketiga. Barakallahu fikum, mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.